Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang ini kita pengen jalan-jalan lagi ke Borobudur. Dan jalan-jalan kita kali ini bertepatan dengan liburan dan Hari Raya Trisuci Waisak. Dalam perjalanan kali ini selain melihat suasana, keindahan, dan sejarah, kita akan mengeksplor kenapa Borobudur pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan apa istimewanya Candi Borobudur. Bahkan para biksu tudong dari Thailand beberapa waktu yang lalu rela berjalan kaki dari Thailand menuju Candi Borobudur untuk merayakan Waisak di Borobudur. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Teman-teman, saat ini kita baru saja melintas jembatan Sungai Progo yang berada di Dusun Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan di depan kita ini ada pertigaan. Kalau kita ke kiri ini akan menuju ke arah Candi Pawon. Saat ini kita sudah memasuki area parkir kawasan Candi Borobudur. Dan sekarang kita sudah berada di lokasi parkirnya teman-teman, dan terlihat di sini sangat penuh ya, sangat ramai pada siang hari ini. Nah, perlu kami sampaikan teman-teman bahwa pada sore ini atau besok umat Buddha memperingati Hari Raya Trisuci Waisak, di mana umat Buddha memperingati 3 peristiwa, yaitu hari lahirnya Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, kemudian peristiwa Siddhartha mendapatkan pencerahan ilmu, dan yang ketiga hari mangkatnya Sang Buddha. Nah, Hari Raya Waisak kali ini di tahun 2023 jatuh pada tahun 2567 BE. Dan yang dimaksud dengan BE adalah penanggalan umat Buddha yang kepanjangannya adalah Buddhist Era, yaitu penanggalan umat Buddha dimulai saat Sang Buddha Siddhartha Gautama wafat. Dan kebetulan perayaan Waisak oleh umat Buddha di Indonesia dipusatkan di Candi Borobudur sebagai candi atau monumen Buddha terbesar di dunia. Nah, saat ini kita sudah berada di area Taman Wisata Candi Borobudur. Dan kalau kita perhatikan, suasana pada siang hari ini cukup ramai ya. Nah, kebetulan di sebelah kiri kita ini ada festival makanan atau jajanan. Jadi pasar Medang ya, atau Mari Makan Fest yang ada di depan kita teman-teman. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dibangun di atas sebuah bukit kecil dengan ketinggian 269 mdpl. Dibangun di kawasan taman wisata seluas 85 hektar. Borobudur berasal dari 2 kata, yaitu Boro dan Budur. Boro berasal dari bahasa Sangsekerta dari kata bara atau wihara, dan kata Budur berasal dari kata beduhur yang artinya tempat yang tinggi atau di atas bukit. Jadi kalau diartikan, Borobudur adalah wihara atau bangunan suci yang berada di atas bukit. Saat ini Borobudur sudah berusia 1200 tahun. Borobudur didirikan pada tahun 800-an Masehi, dan menurut pendapat Kasparis berdasarkan interpretasi prasasti Sri Kahulunan berangka tahun 824 Masehi, pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga, raja dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno yang memerintah pada tahun 782 Masehi sampai 812 Masehi pada masa dinasti Sailendra.
Nah teman-teman, pembangunan Borobudur sendiri diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai dengan 100 tahun dan diselesaikan pada waktu tahun 825 Masehi. Sedangkan untuk peresmian Candi Borobudur dilakukan oleh Dyah Pramodawardhani yang merupakan istri dari Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Hal ini berdasarkan prasasti Karangtengah berangkat tahun 824 Masehi. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Ya, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar, Mas? Iya, silakan. Ya, maaf dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Jose. Dengan Mas Jose ya? Iya, betul. Ya, hari Sabtu ini di Candi Borobudur ini apakah ada persiapan untuk perayaan Hari Raya Waisak besok hari Minggu tanggal 4 Juni, Mas? Iya, ada tanggal 4 Juni. Ya. Kalau untuk hari ini persiapan hari Sabtu tanggal 3 Juni ini apa aja, Mas? Kita di sini persiapan sebelumnya nih ada masang kea lampion, masang untuk lilin. Ini yang bagian di sini itu lilin-lilin kayak gitu nanti untuk lilin, persiapan lilin. Persiapan lilin lampion yang acaranya untuk nanti malam atau besok? Itu untuk hari Minggu, tanggal 4. Dimulai dari jam berapa untuk besok, Mas? Hari Minggu? Jam sore. Dia ada 2 sesi. Ada dari jam 3 nanti, bukan jam 3, agak sorean lagi, nanti malamnya ada lagi. Oh, jadi 2 sesi ya besok hari Minggu ya, Mas ya? Ya, selamat sore, Mas. Terima kasih atas waktunya. Ini udah jam 5 belum? Belum cepat deh. Lama banget, cepetin dong. Jam 5 kan? Jessica, salah jalan. Nah, itu bukan troli yang salah. Pinjam. Yang kemana? Belakang. Yang belakang belum ketemu. Ada 2 troli. Oh, itu satu dipasang. Itunya drop aja. Mas, mau tanya sebentar dong. Ya, ini untuk acara lampion besok ya? Iya. Nah, ini ada berapa lampion acaranya besok rencananya? 3.500 sepertinya. 3.500 ya? Oh ya, oke, makasih banyak, Mas. Oh ya, berhenti dulu. Nah, yang kita lihat sepanjang jalan menuju arah Borobudur ini merupakan persiapan ya dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak pada hari Minggu besok, teman-teman. Sore. Iya, maaf bisa mengambil waktunya sebentar Bapak dan Ibu? Ya, bisa. Ya, maaf dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Artono. Ya, wisatawan dari mana ya Bapak ya? Pekalongan, Pak. Dari Pekalongan ya? Sampai di Candi Borobudur ini sebelumnya sudah wisata kemana aja Bapak? Taman Kiai Langgeng pasti. Iya. Lalu kesan-kesannya setelah sampai di Candi Borobudur ini apa ya Bapak dan Ibu? Kesan-kesannya ya luar biasa ya. Ini suatu dulu keajaiban, 7 keajaiban dunia di mata internasional. Ini salah candi terbesar Buddha mungkin ya. Iya, waras. Iya. Kesannya luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Takjub. Oh, takjub ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu, Bapak atas waktu.
Nah, dari sisi bentuk bangunannya, Borobudur terdiri dari 2 juta blok batu dengan volume secara keseluruhan sekitar 55 meter kubik. Borobudur berukuran panjang 121,66 meter dan lebar 121,38 meter dengan tinggi 35 meter. Nah, kemudian untuk susunan bangunan, Borobudur sendiri mempunyai susunan bangunan 10 tingkat berupa 9 teras berundak dan sebuah stupa induk di tengahnya yang terdiri dari 6 teras berbentuk persegi dan 3 teras berbentuk lingkaran. Borobudur terdapat 504 patung Buddha, namun saat ini yang terpasang hanya 475, sedangkan ada 29 arca Buddha yang belum terpasang atau hilang. Nah, dari 475 arca Buddha yang ada kepalanya ada 228 arca, dan yang tidak ada kepalanya ada 247 arca. Dan Borobudur sendiri terdapat 2672 panel relief, di mana ada 1460 relief cerita yang tersusun dalam 11 deretan yang mengitari bangunan candi, dan ada 1212 berupa relief dekoratif atau relief hias. Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah suasana di pelataran candi ya, cukup ramai pada siang hari ini teman-teman. Nah, kemudian untuk pembagian vertikal secara filosofis ini ada 3 bagian. Yang pertama Kamadhatu, kemudian Rupadhatu dan Arupadhatu. Nah, Kamadhatu adalah tingkatan paling bawah dari kosmologi Buddha yang terdapat di lantai 2 pada bagian kaki Candi Borobudur atau setingkat di atas undak. Kamadhatu merupakan bagian kaki, yaitu dunia yang masih dikuasai oleh kama atau nafsu atau keinginan yang rendah, yaitu dunia manusia seperti dunia kita saat ini. Nah, pada bagian Kamadhatu ini terdapat 160 relief yang menjelaskan karma wibangga atau hukum sebab akibat. Ya, jadi pohon-pohon di sini pohon yang sangat bermanfaat. Jadi pohon mangga, biasanya pohon srikoyo, pohon-pohon yang bermanfaat itu biasanya ditaruh di sini. Oh, ini ceritanya mungkin? Nah, yang ini untuk sebagai pembatas saja. Ini yang bad activity, ini yang good activity, karena untuk menghemat panelnya. Kadang kalau 160 panel untuk memuat beberapa halaman, kadang satu panel dibuat 2 cerita. Nah, ini yang contohnya negatif gossiping. Ya, ini gossiping, negatif gossiping. Ini yang positif gossiping dengan profesornya itu kan ada jenggotnya itu simbol guru. Oh, yang jenggot ini simbol guru ya? Iya, guru. Jadi ini yang positif gossiping kan diskusi. Ini yang negatif gossiping, anak-anak aja jadi gossiping. Nah, mungkin sekarang ada ya banyak ngomong mitologi lah, gelendeng mitologi lah Jawa ya, seneng gossiping. Nah, kalau itu yang kanan ini sebenarnya menceritakan bagaimana tanggung jawab untuk anak-anak, tidak hanya seorang ibu tapi bapak juga. Nah, filosofinya mengapa bapak punya tanggung jawab dan dia membawa untuk mencapai wawasan atau pengalaman anak. Dan dulu kalau orang Jawa gendongnya di belakang gini, enggak di depan, karena dia punya pandangan luas. Filosofinya begitu. Kalau sekarang gini anjrok dodone dia nggak bisa mandiri dan percaya diri, di bawah digawe jari, nah itu dia bisa melihat gitu loh. Jadi itu wawasan filosofinya. Ini kalau yang sebelah sini juga ini cause effect, hukum sebab akibat. Ya, ini untuk dewasa. Nah, jadi sebab akibat. Jadi ini incest dan apa ya, aborsi. Oh, ya, ada dulu ada incest dan aborsi. Nah, teman-teman, demikian tadi penjelasan sekilas tentang hukum sebab akibat atau dari relief karma wibangga yang jumlahnya sebenarnya ada 160 relief, cuman yang tersingkap hanya beberapa relief yang bisa kita lihat tadi. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah bagian yang namanya Rupadhatu, di mana Rupadhatu ini merupakan bagian tengah dari kosmologi Buddha. Di sini terdiri dari lantai 3 hingga lantai 7 pada tubuh Candi Borobudur. Dan dalam kosmologi Buddha, Rupadhatu melambangkan alam antara, di mana manusia sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat di dunia nyata. Nah, pada bagian Rupadhatu ini
dijumpai beberapa ornamen candi, diantaranya gapura Kalamakara atau gapura di pintu candi, kemudian arca Buddha, jaladwara atau saluran air, gana, keben, kemudian stupa yang ukurannya kecil, kemudian relief cerita. Dan di bagian ini juga terdapat 1212 relief dekoratif simbolis serta 1300 relief cerita. Nah, kemudian relief cerita pada bagian rupa datu adalah relief Lalita Vistara dengan kisah hidup dan ajaran Sang Buddha, kemudian Jataka Avadana dan Gandawiyuha. Nah, kemudian yang terlihat di depan kita ini, kita sudah berada di posisi atas ya, atau posisi arupa datu. Nah, selanjutnya untuk bagian yang tertinggi dari kosmologi Buddha ini adalah arupa datu. Arupa datu juga merupakan bagian puncak yang terdapat di lantai 8 hingga lantai 10 pada bagian atas Candi Borobudur. Nah, dalam kosmologi Buddha, arupa datu menjadi simbol alam atas, tempat tertinggi yang dihuni oleh para dewa. Arupa datu juga merupakan penggambaran dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda tentang kemurnian tertinggi yang telah dicapai dengan meninggalkan nafsu duniawi. Nah, pada bagian ini akan ditemukan 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi terate sempurna dengan sikap tangan Dharma Caka Mudra atau memutar roda Dharma. Nah, selanjutnya ada satu stupa tertinggi yang berada di puncak candi yang merupakan stupa yang tidak berlubang dengan diameter 9,9 meter dan tinggi 7 meter, sehingga total stupa yang ada di arupa datu ini ada 73 stupa. Nah, jadi kesimpulannya tentang Borobudur ini ada beberapa hal dan fakta yang menarik. Yang pertama, Borobudur ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991 karena bangunan candi yang unik serta mempunyai arsitektur yang luar biasa. Setiap bagian dari bangunan di Borobudur memiliki karakteristik dan makna tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, Borobudur mempunyai luas 15.000 meter persegi dan mempunyai tinggi 35 meter. Sehingga Borobudur merupakan monumen atau candi Buddha terbesar di dunia. Kemudian yang ketiga, selain sebagai situs budaya, Borobudur mempunyai relief yang banyak memberikan pengajaran tentang kehidupan yang universal. Karena di dalamnya ada 1460 relief cerita yang sangat edukatif. Bahkan ada yang mengatakan Borobudur is the biggest comics in the world, atau Borobudur adalah komik terbesar di dunia. Nah, kemudian yang keempat, Borobudur dibuat pada abad ke-8, namun dibuat dengan perhitungan dan teknik yang luar biasa. Padahal saat itu alatnya masih terbatas dan sederhana. Contohnya antara lain, Borobudur kokoh tanpa adanya lem atau perekat antar batu, dan ternyata menggunakan teknik interlocking stone atau kuncian antar batu. Kemudian contoh lain, Borobudur dibuat disertai dengan 100 jaladwara atau saluran air hujan sehingga tidak terjadi amblesan dan bangunan candi tetap terjaga meski berabad-abad. Nah, kemudian yang kelima, Borobudur tidak termasuk 7 keajaiban dunia lagi sejak tahun 2007. Bukan karena Borobudur sudah tidak luar biasa lagi, namun lebih karena kurang promosi dan kurang publikasi. Sehingga Yayasan New Open World Corporation atau NOWC dari Swiss tidak memasukkan Borobudur dalam 7 keajaiban dunia yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara lebih dari 100 juta orang di dunia. Nah, teman-teman, yang kita lihat di depan kita ini adalah persiapan untuk perayaan peringatan Hari Trisuci Waisak yang akan dilakukan pada minggu besok ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah mulai menuruni tangga di pintu keluar Candi Borobudur.
Jadi pintu keluar ini posisinya ada di sebelah barat candi dan menghadap ke barat. Nah, buat yang mau berkeliling desa-desa di sekitar taman wisata, nah ini ada andong tilik deso. Jadi ini biayanya 100.000 per andong, bisa diisi sampai dengan 4 orang. Nah, kemudian juga ada fasilitas lain yang disediakan PT TWC, yaitu kendaraan Tayo ya. Jadi ini kendaraan ini kita bisa berkeliling mengitari candi dengan biaya 20.000 per orang. Nah, saat ini kita sudah berada di atas kendaraan Tayo dan kita di sini akan dibawa keliling mengitari candi dan kita bisa melihat pemandangan yang hijau dan sangat indah ya teman-teman ya. Dan nanti pemberhentiannya ada di depan Museum Borobudur ya, sebagai pintu keluar dari kawasan Taman Wisata Candi. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami hari ini di Candi Borobudur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.